Alisson dan McAllister cedera. Nistelrooy ternyata juga ogah gantikan Ten Hag. Ronaldo minta Al Nassr datangkan De Bruyne. Jesse Rodriguez susul Jordi Amat ke JDT. Terkuak alasan Sintayong masih panggil hoki ke timnas. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam melanjutan pertandingan Liga Inggris, Liverpool berhasil menang tipis 1-0 atas Crystal Palace. Satu-satunya gol yang tercipta adalah buah aksi Diogo Jota menit 9. Kemenangan ini bikin The Reds kian kokoh di puncak klasemen dengan torehan 18 poin. Di pertandingan lain, Arsenal berhasil menang 3-1 atas tim tamu Southampton. Gol meriam London dicetak bergantian oleh Kai Havertz menit 58, Gabriel Martinelli menit 68, dan Bukayo Saka menit 88. Sementara Southampton hanya membalas sekali melalui Cameron Archer menit 55. Hasil ini membuat Arsenal tetap berada di urutan ketiga klasemen sementara, sedangkan Southampton masih tertahan di urutan 19. Manchester City pun tak mau kalah. Mereka mendapat tambahan 3 poin setelah menyudahi perlawanan Fulham dengan skor 3-2. Gol City dicetak Brest Mateo Kovacic menit 32 dan 47, serta 1 gol lagi dicetak Jeremy Doku menit 82. Gol Fulham dicetak oleh Andreas Pereira menit 26 dan Rodrigo Muniz menit 88. Hasil ini tetap mempertahankan City di urutan kedua klasemen sementara Liga Inggris. Selanjutnya ada West Ham yang menang telak 4-1 dari Ipswich Town. Michail Antonio, Mohamed Kudus, Jarrod Bowen, serta Lucas Paqueta silih berganti membobol gawang Ipswich. Sementara itu Ipswich hanya mencetak 1 gol dari Axel Liam Delap. Kemenangan ini bikin The Hammers naik ke posisi 12 klasemen sementara. Dari Inggris kita bergeser ke negeri Pisa, Italia. Atalanta berhasil menang besar 5-1 kala menjamu Genoa. Matteo Retegui mencetak hat-trick di laga ini. 2 gol tambahan lain dicetak oleh Ederson dan Martin de Roon. Genoa hanya membalas 1 gol yang dicetak Jeff Ehator di penghujung laga. Hasil ini buat Atalanta naik ke urutan 9 klasemen sementara. Di pertandingan lain, ada Inter Milan yang menang dramatis 3-2 atas Torino. Marcus Thuram juga mencetak hat-trick di laga ini. Ini adalah hat-trick pertama Thuram selama berkarir di Serie A. Sementara itu, Torino cuma bisa membalas 2 kali melalui Dufan Zapata dan Nicola Vlasic. Dengan tambahan 3 poin, Inter naik ke urutan kedua klasemen sementara. Pindah ke Spanyol, Real Madrid menang 2-0 atas tim tamunya Villarreal. Gol Madrid dicetak Fede Valverde menit 14 dan Vinicius menit 73. Tambahan 3 poin bikin El Real menyamai poin Barcelona, yakni 21 poin di urutan kedua klasemen La Liga. Kemenangan Real Madrid dari Villarreal tampaknya harus dibayar mahal dengan adanya sejumlah pemain yang mengalami cedera. Namun dari cedera-cedera itu yang paling parah justru dialami pemain belakang Dani Carvajal. Dilansir 90 Min, bek kanan Real Madrid itu berteriak kesakitan karena lututnya terlipat setelah berduel dengan salah satu pemain Villarreal. Kabarnya Carvajal mengalami cedera ACL yang cukup parah. Itu akan membuatnya menepi cukup lama dari skuad Real Madrid. Lekas pulih Calvin Verdong, cabang Spanyol. Di pertandingan melawan Villarreal, Kylian Mbappe bermain sebagai starter dan bermain selama 71 menit. Hal ini telah mengejutkan manajer timnas Prancis Didier Deschamps. Dilansir Daily Mail, sebelumnya Mbappe dilaporkan mengalami cedera sehingga Deschamps memutuskan untuk tidak memasukkan namanya di skuad Prancis yang akan menjalani jeda internasional bulan Oktober. Maka dari itu, Deschamps terkejut karena sang pemain ternyata baik-baik saja dan bisa bermain untuk klubnya Madrid. Ini jadi situasi yang aneh bagi Deschamps. Dari Spanyol, kita ke Inggris, di mana masalah cedera juga dialami oleh Liverpool. Kemenangan atas Crystal Palace semalam harus ditukar dengan cederanya Alisson Becker dan Alexis McAllister.
Dilansir nanti Min Arne Slot selaku pelatih Liverpool telah mengkonfirmasi kabar tersebut. Tim medis akan dengan cepat memeriksa separah apa cedera yang mereka alami. Kabarnya, kedua pemain itu mengalami gangguan di bagian otot hamstringnya. Separah apa cedera mereka jadi makin penting karena Alisson dan McAllister juga pemain inti di tim nasionalnya masing-masing. Bergeser ke London, Mikel Arteta sangat puas dengan performa anak buahnya saat melawan Southampton. Namun, pelatih asal Spanyol itu memberikan apresiasi lebih kepada sang penyerang Kai Havertz yang menyumbang 1 gol di laga tersebut. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Arteta punya rahasia untuk menjaga performa Havertz agar tetap prima. Menurut Arteta, yang dibutuhkan Havertz hanyalah cinta. Ia perlu merasa terlindungi, ia perlu merasakan chemistry di sekelilingnya. Dirinya membutuhkan koneksi itu, ujar Arteta. Sementara dari kota Manchester, ada laporan yang mengatakan bahwa Ruud van Nistelrooy jadi salah satu kandidat kuat untuk menggantikan Erik ten Hag jika suatu saat nanti dipecat. Dilansir Goal, Manchester United ingin Nistelrooy menjadi pelatih interim selanjutnya. Namun pria asal Belanda itu justru tidak tertarik dengan posisi tersebut. Dirinya sangat menghormati ten Hag. Dirinya tidak mau dicap sebagai pengkhianat karena merebut posisi kompatriotnya sebagai pelatih utama United. Masih dari kota Manchester, Cristiano Ronaldo dikabarkan meminta Al Nassr untuk membujuk gelandang Manchester City Kevin De Bruyne untuk bermain di Arab Saudi. Dilansir The Sun, Ronaldo bahkan sudah berbicara langsung dengan petinggi Al Nassr untuk mendatangkan gelandang asal Belgia itu. Ronaldo juga mengingatkan bahwa tawaran yang diberikan harus menggiurkan dan menarik sehingga sang pemain tak kuasa untuk menolaknya. Apalagi kontrak KDB akan habis akhir musim ini. City pasti akan melepasnya jika harganya cocok. Masih berhubungan dengan Arab Saudi, punggawa Al Hilal Neymar dikabarkan akan segera membeli sebuah pulau pribadi. Dilansir Goal, pulau pribadi yang ditaksir Neymar berada di lepas pantai kota pelabuhan Angra dos Reis, Brasil. Kabarnya, pulau ini sudah memiliki beberapa fasilitas mewah. Tempat persembunyian seluas 6 hektar ini memiliki 4 villa dengan 2 kamar utama, 3 bungalow dengan pemandangan laut, dan kolam ikan koi. Pulau tersebut hanya dapat dicapai dengan perahu atau helikopter. Neymar berminat untuk membeli setelah harga jualnya turun menjadi 7 juta pound. Mampir ke Italia, kita membahas Juventus yang berusaha mencari striker baru guna menggantikan Arkadiusz Milik yang sedang menjalani pemulihan cedera. Dilansir Foot Italia, beberapa nama telah muncul. Namun, mereka cukup berminat dengan striker AC Milan yang sudah terbuang, Luka Jovic. Agen Jovic, Voli Ramadhani, telah menjajaki opsi transfer pada Januari nanti. Jika ditanya mengapa pilih Jovic, Bianconeri melihat hubungan baik Jovic dengan Dusan Vlahovic di tim nasional Serbia. Kedekatan itu dipercaya bisa membantu Jovic untuk tampil lebih prima. Kabar buruk justru menghampiri Torino. Kekalahan dari Inter diperburuk dengan kondisi yang dialami oleh striker utama Torino, Duván Zapata. Dilansir Football Italia, Zapata berhasil mencetak 1 gol di laga tersebut. Namun harus diganti karena cedera lutut. Zapata terlihat menangis saat ditandu keluar pada babak kedua. Tangisan itu pecah karena dirinya takut cedera yang dialami akan parah. Maka dari itu, beberapa rekannya berusaha menguatkan hati Zapata. Semoga kondisi lututnya tak seperti apa yang ia takutkan. Setelah membahas sepak bola Eropa, kini kita akan membahas sepak bola Asia Tenggara, di mana ada ex-Real Madrid Jesse Rodriguez yang baru saja merampungkan kepindahan ke klub Malaysia Johor Darul Ta'zim. Dilansir Goal, JDT dipilih setelah Jesse kesulitan mencari klub baru sejak Januari kemarin. JDT jadi klub ke-10 bagi Jesse. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk PSG, Real Betis, Stoke City, Sampdoria, dan masih banyak lagi. Di Malaysia, ia akan satu tim dengan Jordi Amat, pemain yang pernah ia hadapi di La Liga. Sementara dari sepak bola tanah air, baru-baru ini pihak PSS Sleman mengungkap alasan mengapa Sintayong masih memanggil Hoki Caraka ke tim nasional Indonesia. Padahal banyak pemain-pemain yang lebih senior daripada dirinya. Dilansir Bola Sport, pihak klub memastikan bahwa dipanggilnya Hoki ke timnas Indonesia berkaitan dengan performanya bersama Elang Jawa pada beberapa pertandingan terakhir di Liga 1 musim ini. Salah satu performa terbaik Hoki adalah saat mencetak 2 gol ke gawang Arema. Hoki dinilai sebagai pemain yang mampu bersaing dengan pemain-pemain Indonesia yang berkarir di Eropa.
Boca Juniors dikabarkan puas dengan kinerja Edinson Cavani selama tahun musim 2023-2024. Meski sudah berusia 37 tahun, Cavani berhasil mengemas 20 gol dari 43 pertandingan di semua kompetisi bersama Boca. Untuk menghargai performanya itu, Boca menghadiahinya dengan kontrak baru. Seperti yang diwartakan oleh Fabrizio Romano, ex-Manchester United itu menandatangani kontrak baru berdurasi 1 tahun. Dirinya akan bertahan di Boca Juniors hingga Desember 2026. Dari Argentina, kita bergeser ke Italia untuk membahas kerendahan hati Antonio Conte. Bersama Napoli, Conte kini memuncaki klasemen sementara Serie A dengan mengumpulkan 16 poin. Dilansir ESPN, Conte merasa timnya tak berhak berada di posisi itu, terlebih karena performa Napoli tidak jauh lebih baik dari Juventus. Ya, Napoli sudah mengantongi 1 kekalahan sementara Juve belum. Saya tidak tahu apakah saat ini Napoli layak berada di posisi pertama klasemen, tetapi kami berada di posisi pertama dan itu fakta, kata Conte. Barangkali pengurangan durasi hukuman larangan bermain adalah sebuah kabar bahagia bagi Paul Pogba, tapi tidak bagi Juventus. Dilansir Football Italia, si nyonya tua sudah tidak menaruh harap pada pria berkebangsaan Prancis itu. Ketika mendapat kabar itu, yang ada di pikiran manajemen Juve adalah bagaimana caranya untuk segera menjual Pogba. Karena jika melihat durasi waktunya, ada peluang untuk menjual atau melepas Pogba pada Januari nanti. Keputusan ini diambil karena Pogba berstatus sebagai pemain dengan gaji tinggi di Juve. Kepergiannya tentu akan melonggarkan beban finansial klub. Kemenangan Lazio di Europa League beberapa hari lalu ternyata telah menjadi motivasi yang kuat di ruang ganti. Para pemain kini percaya diri bisa mendulang prestasi di kompetisi Eropa tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu pemain senior Pedro. Dilansir Tribal Football, Pedro merasa bahwa tim sedang dalam kondisi terbaik. Dirinya percaya bahwa tim bisa mencapai Liga Champions melalui jalur juara Europa League. Masih bersinggungan dengan sepak bola Italia, ada legenda Belanda yang menyayangkan keputusan Joshua Zirkzee yang lebih memilih gabung Manchester United ketimbang AC Milan. Dilansir Football Italia, legenda yang menyayangkan keputusan Zirkzee adalah Ruud Gullit. Dirinya merasa Milan lebih ideal untuk Zirkzee. Ia tahu Serie A dan beberapa musim tambahan di kompetisi ini di klub papan atas seperti Milan akan ideal untuk perkembangannya. Sekarang Zirkzee justru berada di klub dengan banyak masalah. Itu membuat perkembangannya terhambat, kata Gullit. Di sisi lain, Kapten Manchester United Bruno Fernandes baru saja mengeluarkan pernyataan yang cukup emosional. Ia menuliskan itu usai mendapat 2 kali kartu merah dalam sepekan. Dilansir Tribal Football, Bruno mengatakan kalau pekan ini jadi momen yang sulit. Namun ini adalah tanggung jawab sebagai seorang pesepak bola, dan dirinya akan menghadapi tantangan ini. Selain itu, dirinya juga tetap berterima kasih kepada fans yang tetap setia dan memberikan dukungan kepadanya dan Manchester United. Masih seputar Manchester United, ex-asisten Erik ten Hag Benny McCarthy membeberkan apa yang tidak pernah diungkapkan di balik transfer Jadon Sancho ke Chelsea. Dilansir Goal, Benny menyebut bahwa hubungan Sancho dengan Chelsea sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum kesepakatan terjadi. Benny juga mengakui bahwa Jadon Sancho sering menyelinap ke London dan selalu tertarik dengan budaya ibu kota. Apalagi London merupakan kota yang membuatnya lebih dekat dengan keluarga dan teman-temannya. Dari sepak bola Inggris, kita mampir dulu ke Amerika Serikat. Pelatih Inter Miami Tata Martino baru saja memberikan opininya tentang Piala Dunia antar klub yang akan diselenggarakan tahun depan. Menurut ESPN, Martino mengonfirmasi bahwa FIFA belum memilih peserta MLS tambahan untuk Piala Dunia antar klub 2025. Tetapi ia menegaskan bahwa Inter Miami kini memiliki kualitas dan filosofi sepak bola yang layak untuk mendapatkan satu tempat di turnamen tersebut. Apalagi mereka baru saja jadi juara musim reguler MLS 2024. Beralih ke kabar sepak bola internasional, Kevin De Bruyne dilaporkan tak masuk skuad timnas Belgia yang akan bertanding di Nations League Oktober ini. Dilansir BBC, itu bukan karena De Bruyne sedang mengalami cedera, tapi ini adalah permintaan khusus dari pemain Manchester City itu. De Bruyne telah meminta waktu istirahat dari tim nasional karena ingin mengatur waktu bermainnya. Selain itu, dirinya juga baru pulih dari cedera. Ia tak mau memaksakan diri dengan tampil terlalu banyak bulan ini.
Sementara dari sepak bola Asia, ada Australia yang menambah amunisi baru jelang matchday melawan China dan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, pemain yang dipilih The Socceroos adalah Massimo Luongo dari Ipswich Town. Dilansir Bola Sport, Luongo memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Namun, Luongo lahir di Sydney dan tumbuh besar di negeri kanguru tersebut. Sebelumnya, Luongo sudah menyatakan pensiun dari tim nasional pada Desember lalu. Namun, kini ia kembali dari masa pensiun untuk memenuhi panggilan Tony Popovic.